Prabowo versus Mafia Migas, duel maut dibalik rencana licik lengserkan Prabowo. Ada aroma panas di udara. Kabarnya, Mafia Migas mulai ketar-ketir gara-gara Prabowo berencana membongkar skandal besar yang selama ini jadi momok di negeri ini. Konon, kalau Prabowo nekat menguliti permainan kotor mereka sampai ke akar, nasib kursi kepresidenannya bisa terancam. Berani lawan, atau justru jadi target? Jangan salah, ini bukan lawan kaleng-kaleng. Mafia Migas bukan sekadar kelompok biasa dengan modal recehan. Mereka punya uang dalam jumlah yang mencengangkan. Bisa jadi lebih besar dari gabungan miliarder top dunia. Dengan kekayaan yang melimpah, mereka bukan cuma bisa beli pulau pribadi atau armada jet, tapi juga bisa mengendalikan opini publik, menyusup ke kebijakan, bahkan mempengaruhi siapa yang naik dan turun dari tampuk kekuasaan. Apa yang bikin mereka panik sekarang? Simple. Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa disetir. Rekam jejaknya menunjukkan ketegasan tanpa embel-embel kepentingan bisnis di sektor ini. Kali ini, niatnya membersihkan Indonesia dari cengkeraman Mafia Migas bukan sekadar janji politik kosong. Namun, Mafia Migas tentu tak akan tinggal diam. Mereka tak mungkin belak-belakan muncul dan berkata, "Kami menolak pemberantasan korupsi, itu konyol." Sebaliknya, mereka beraksi di balik layar, menebar isu miring, menggulirkan propaganda, hingga merancang skenario untuk melemahkan Prabowo secara perlahan. Mereka berusaha menciptakan ilusi seakan-akan Prabowo sudah kalah, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Mereka menggiring opini bahwa seorang presiden bisa dijatuhkan jika berani mengusik kepentingan bisnis mereka. Tapi, apakah benar semudah itu? Jangan lupa, Prabowo bukan pemain baru di dunia politik. Dia sudah lama mengasah strateginya di papan catur kekuasaan. Dan yang paling penting, dia punya dukungan rakyat. Mafia Migas boleh punya uang, bisa menyewa orang, membeli opini, dan bermain di balik layar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka beli, kepercayaan rakyat. Jika rakyat menyadari bahwa ini bukan sekadar persaingan politik, melainkan pertarungan antara kejujuran melawan keserakahan, antara keadilan melawan korupsi, maka dukungan kepada Prabowo akan semakin menguat. Ini bukan cuma soal kekuasaan, tapi tentang harga diri bangsa. Membiarkan Mafia Migas menang berarti membiarkan korupsi terus menggerogoti negeri ini. Dan lebih dari itu, ini bukan hanya tentang uang negara yang dirampok, tetapi juga tentang masa depan kita yang dipertaruhkan. Bayangkan jika ada seseorang yang menyimpan 1.000 triliun di rumahnya, hampir setengah dari APBN Indonesia. Jika uang sebanyak itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, Indonesia sudah bisa melesat menjadi negara superpower. Tapi, jika hanya dikuasai oleh segelintir orang, kita akan terus terjebak di titik yang sama. Karena itu, Mafia Migas harus dilawan. Prabowo harus terus melangkah, dan rakyat tidak boleh tinggal diam. Ini bukan hanya perjuangan seorang presiden, tapi perjuangan seluruh bangsa. Jangan biarkan kepentingan segelintir orang merampas masa depan kita. Justru sekarang yang seharusnya mulai panik adalah para Mafia Migas. Jika rakyat bersatu, mereka tak akan bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan mereka. Selama Prabowo tetap tegak dan tak gentar, pijakan mereka akan runtuh. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar terbebas dari cengkeraman mereka. Dulu, mereka bisa membeli pejabat, mengendalikan media, bahkan menekan aparat. Tapi zaman telah berubah. Dahulu mereka bisa menguasai informasi dan membungkam siapapun yang berani menentang. Namun sekarang, dunia sudah transparan. Media sosial berkembang pesat, investigasi bermunculan, dan rakyat semakin sadar akan permainan di balik layar. Begitu kebenaran terungkap, rakyat pasti bergerak. Ingat reformasi 1998. Itu bukan gerakan bermodal triliunan rupiah, tapi suara murni dari rakyat yang menuntut perubahan. Jika Mafia Migas berpikir mereka bisa membeli negeri ini, mereka keliru besar. Indonesia bukan untuk diperjualbelikan. Rakyat punya harga diri dan kehormatan. Sekarang, bagaimana strateginya? Mafia Migas memang kuat, tapi Prabowo juga bukan lawan sembarangan. Untuk menang dalam pertarungan ini, langkahnya harus cermat dan terukur. Bukti harus dikumpulkan, dipastikan kuat, dan jika sudah di tangan, dunia internasional harus mengetahuinya. Ketika mata dunia tertuju ke sini, Mafia Migas tak bisa lagi bersembunyi. Gunakan jalur hukum yang ada. KPK, Kejaksaan Agung, Polri, semua bisa menjadi senjata jika dipimpin oleh orang-orang berintegritas. Dan yang paling krusial, libatkan rakyat. Jika rakyat melihat keseriusan Prabowo dalam melawan mafia, mereka pasti akan berdiri tegak di sisinya.
Momentum global ini harus dimanfaatkan. Mafia migas bukan hanya bermain di dalam negeri, tetapi juga memiliki jaringan internasional yang kuat. Namun, justru di situ letak kelemahannya. Jika Prabowo mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sedang berperang melawan sindikat raksasa ini, dukungan internasional bisa mengalir deras. Namun, jangan salah, mafia migas bukan lawan biasa. Mereka punya pengaruh besar dan tidak akan tinggal diam jika bisnis haramnya terancam. Bayangkan jika Prabowo langsung menyerang tanpa strategi matang. Mafia bisa membalas dengan propaganda media, menyebarkan narasi bahwa kebijakan Prabowo merusak ekonomi. Harga BBM bisa tiba-tiba melonjak, menciptakan kekacauan yang membuat rakyat marah dan menyalahkan pemerintah. Di DPR, mereka punya sekutu. Bisa saja mereka menghalangi kebijakan yang merugikan bisnis gelap mereka. Bahkan, dengan kekayaan triliunan rupiah, mereka bisa membiayai gerakan oposisi, mendanai demonstrasi besar-besaran, dan memanfaatkan isu sosial untuk menggoyang pemerintahan. Perang melawan mafia migas bukan sekadar urusan dalam negeri, tetapi pertarungan global. Jika dilakukan dengan cermat, Indonesia bisa keluar sebagai pemenang, mengamankan kedaulatan energi, dan membangun masa depan yang lebih mandiri. Jika Prabowo serius ingin menumpas mafia migas, ia harus menerapkan strategi gerilya. Langkah awal bukan dengan langsung menyerang para bos besar, melainkan membidik jaringan bawah terlebih dahulu. Tangkap beberapa orang dari lingkaran dalam mereka, ciptakan kepanikan di level atas. Saat mereka mulai bergerak, itulah momen tepat untuk menelusuri jejak dan mengungkap dalang sebenarnya. Namun, ada tantangan besar. Mafia migas bukan sekadar jaringan ilegal biasa, mereka punya kaki tangan di dalam institusi penting seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Artinya, Prabowo membutuhkan tim aparat yang benar-benar bersih dan tidak bisa disuap. Transparansi harus menjadi senjata utama. Jika data migas dibuka ke publik, rakyat akan melihat sendiri siapa saja yang selama ini bermain curang. Mafia migas bisa bertahan puluhan tahun karena mereka memahami cara memanipulasi hukum. Tetapi begitu rakyat sadar akan permainan ini, ancaman terbesar bagi mereka bukanlah aparat penegak hukum, melainkan kesadaran publik. Mafia bisa membeli politisi, tapi mereka tidak bisa membeli harga diri bangsa. Kini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Jika Prabowo sukses memberangus mafia migas, Indonesia akan semakin mandiri dalam sektor energi. Harga BBM lebih stabil, kesejahteraan rakyat meningkat, dan Indonesia bisa menjadi contoh keberhasilan dalam memberantas korupsi energi. Namun, jika mafia tetap berkuasa, mereka akan terus memainkan harga BBM, menguras kekayaan negara, dan menjadikan Indonesia sapi perah bagi kartel global. Jadi, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah Prabowo berani melawan mafia ini, tetapi apakah rakyat siap berdiri di belakangnya? Jika rakyat memilih diam, maka mafia akan terus berkuasa tanpa hambatan. Mereka bukan sekadar pedagang minyak, tapi bagian dari jaringan global yang mengendalikan ekonomi dunia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tak luput dari cengkeraman mereka. Ini bukan hanya soal harga BBM, melainkan kendali atas perekonomian dan kedaulatan energi. Serangan balik terhadap Prabowo? Itu bisa terjadi kapan saja. Media akan digerakkan untuk merusak citranya. Bisa saja mendadak muncul berita yang menyalahkan kebijakan energinya sebagai penyebab anjloknya ekonomi. Oposisi diprovokasi agar situasi politik semakin memanas. Bahkan, sabotase pasokan BBM bisa menjadi senjata untuk menciptakan kelangkaan buatan. Apa langkah Prabowo? Tak boleh lengah. Indonesia harus memiliki cadangan energi strategis. Pengembangan biofuel, nuklir, dan energi alternatif lainnya harus dipercepat. Ketergantungan pada impor migas yang dikuasai kartel global harus segera dikurangi. Tak hanya itu, birokrasi juga perlu dibersihkan dari pejabat yang menjadi kaki tangan mafia migas. Intelijen harus dikerahkan untuk membongkar jaringan mereka. Mengandalkan hukum konvensional saja tak cukup, karena mafia ini punya cara licik untuk bermain di celah aturan. Jangan heran kalau tiba-tiba muncul narasi, Prabowo lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Ini strategi klasik untuk menjatuhkan lawan. Oleh karena itu, Prabowo harus membangun strategi komunikasi yang solid. Media televisi, platform digital, hingga influencer harus dikerahkan untuk menyadarkan rakyat bahwa semua ini adalah permainan mafia global. Mafia migas nggak akan tinggal diam. Mereka bakal memanfaatkan DPR untuk menekan Prabowo, entah lewat hak angket atau bahkan skenario pemakzulan.
Jika jalur politik gagal, mereka bisa menciptakan kekacauan nasional